Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lepaskan. Bang! Dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok duki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemetar menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah diguncang hingga tersebar saat ini. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan duki yang menakutkan, bahkan elit biasa Douzon akan kesulitan memblokirnya. Haha, menyenangkan sekali. Xiaoyan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Haixing. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiaoyan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga dipenuhi keinginan untuk berperang. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Haixing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, dia mulai menampilkan serangan dukinya. Ini adalah pertama kalinya tabrakan kepala yang berani semacam ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiaoyan, ekspresi hantu tua Haixing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli dalam aula jiwa, dia, aula jiwa Tianzun, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depan diriku yang dulu. Aku yang dulu akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dibayar pavilion bintang jatuh untuk membiarkanmu menyia-nyiakannya. Hantu tua Haixing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara. Mata Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang saat dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di pavilion bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mencegah terlalu banyak kematian, terkadang juga ada beberapa murid pavilion bintang jatuh sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari aula jiwa. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan ini. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini secepatnya. Xiaoyan merenung sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan douki dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Haixing. Dia mengeluarkan tawa dingin dan douki di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Setelah sirkulasi doukinya, cahaya keemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kakinya dengan lembut menginjak udara dan berjalan menuju hantu tua Haixing. Melihat Xiaoyan perlahan berjalan, senyum garang juga muncul di wajah hantu tua Haixing. Xiaoyan mengadopsi niat untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan itu sama baginya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiaoyan sedang menampilkan teknik Dou. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa ditakuti Xiaoyan adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain ini, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat memiliki ancaman apapun terhadapnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hampir tidak bisa bertarung langsung dengannya sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang Xiaoyan dapatkan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiaoyan. Sekarang, biarkan aku yang dulu membiarkanmu melihat apa sebenarnya kekuatan sejati dari Douzon Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Haixing menjadi semakin lebar. Douki yang besar dan perkasa terseret. Setelah itu,
berubah menjadi zat kental. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pedang besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Ujung pedang itu dengan lembut memotong udara dan garis retak seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Haixing memegang pedang besar itu dengan erat. Tatapannya tajam saat dia melihat Xiao Yan berjalan perlahan. Banyak bayangan yang tiba-tiba terbentuk oleh pedang besar itu. Setelah itu meretas dengan cepat dari seberang ruang. Pedang bintang hancur. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Haixing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang hantu tua Haixing. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di pedang besar itu. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada pedang besar itu juga menjadi semakin menakutkan. Mati! Hantu tua Haixing tersenyum lebar. Bilahnya menusuk ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya hancur seketika. Banyak garis retakan spasial muncul. Akhirnya, pedang tajam setinggi 1000 kaki bersinar dengan paksa membelah ruang di depan dengan cara yang sangat sombong. Itu berubah menjadi petir yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Itu segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut segera muncul di matanya. Pedang penghancur bintang. Ini adalah kartu truf terhebat dari hantu tua Haixing. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Haixing bergabung dengan Aula Jiwa, dia jarang bertemu dengan ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, saat ini bisa terlihat di tempat ini. Hantu tua pedang penghancur bintang Haixing dapat dianggap berada di puncak teknik Do kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Do dari kelas yang sama yang dapat menerima serangan ini secara paksa. Xiao Yan itu sepertinya akan kurang beruntung. Beberapa ahli yang mengamati dari luar paviliun bintang jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat situasi ini. Mata Xiao Yan beriak sedikit di hadapan cahaya pisau tajam yang menakutkan yang bisa merobek dunia. Langkah kakinya yang lambat dan lambat juga berhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang. Melihat Xiao Yan menghentikan langkahnya, hantu tua Haixing berpikir bahwa yang pertama diguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna keemasan gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya, bintik hitam itu menjadi semakin besar. Cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Dengan perluasan cahaya hitam yang cepat, Xiao Yan juga merasakan Do Qi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang besar 1000 kaki itu sudah beberapa puluh meter di depannya. Angin kencang menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Anggap saja kehormatanmu bisa mati di bawah pedang penghancur bintang diriku yang dulu. Cahaya pedang itu mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan cepat Xiao Yan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Haixing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah yang penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar tawa keras hantu tua Haixing.
Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang tajam itu. Ci! Keduanya bertabrakan. Ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya pedang itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat ia menerjangnya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak melambat. Mendesis! Semua orang menghirup udara sejuk karena kaget saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir bisa menerima serangan hantu Tuas Haixing, namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu Tuas Haixing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan penciptaan surga yang hebat? Teknik Do kelas Tian? Bagaimana Anda mendapatkannya? Hantu Tuas Haixing secara pribadi telah menyaksikan palem penciptaan langit agung di peninggalan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Jenis teknik Do kelas Tian ini, yang sangat dia idam-idamkan, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. 3 tulang rusuk itu. Hantu Tuas Haixing bisa dianggap bereaksi dengan cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang diambil Xiao Yan dari kerangka hari itu. Jelas, jika teknik Do kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Bajingan licik ini! Hati hantu Tuas Haixing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat melihat hantu Tuas Haixing melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu Tuas Haixing segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan besar dia akan segera mati. Bang bang bang! Hantu Tuas Haixing dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar Do Qi yang kuat pada saat kritis di mana kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak menciptakan riak saat mendarat di Light Sphere sebelum menghilang secara aneh. Jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu Tuas Haixing. Mati! Mata Xiao Yan berubah dingin saat dia melihat hantu Tuas Haixing yang berada di dekatnya. Kecepatan penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu Tuas Haixing, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.